Kita ke informasi lainnya, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu 2024. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi KPU dan Bawaslu. 7 hakim konstitusi ikut mengadili sidang kali ini, diantaranya Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Arsul Sani. Sidang hari ini KPU membawa 1 ahli dan 2 saksi fakta. Sementara Bawaslu membawa 1 ahli dan 7 saksi. Saksi ahli yang dihadirkan KPU adalah ahli Sirekap Marsudi Wahyu Kisworo. Sementara Bawaslu menghadirkan mantan Ketua DKP Pemilu Muhammad Al-Hamid. MK sendiri telah menggelar sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Senin kemarin. Sedangkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD digelar kemarin. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Ada 7 saksi. Sementara itu dari 10 ahli dan saksi yang dihadirkan KPU dan Bawaslu dalam sidang hari ini terdapat 5 orang komisioner Bawaslu. Dalam pengambilan sumpah ke-5 komisioner tersebut tidak dilakukan pengambilan sumpah karena dianggap sebagai pihak penyelenggara telah melakukan sumpah dalam proses profesinya. Sebagai ahli demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dari PT Telkom untuk hadir sebagai ahli. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Bambang Wijoyanto keberatan dengan ahli yang dihadirkan oleh pihak KPU. Mantan komisioner KPK tersebut mempertanyakan posisi ahli yang disebut merupakan komisaris di salah satu BUMN. Menurut catatan pihak tim hukum Amin, ahli yang dihadirkan KPU Profesor Marsudi Wahyu Kisworo merupakan komisaris independen PT Telkom. Bambang Wijoyanto mempertanyakan izin kedatangan ahli di persidangan. Selain itu, Prof. Marsudi Wahyu disebut juga pernah menjadi ahli dalam sengketa hasil pemilu pada 2019 lalu. Namun setelah dikonfirmasi, ahli menyebut sudah tidak lagi menjadi komisaris PT Telkom sejak 2021. Prof. Marsudi juga perannya sebagai dosen di salah satu universitas swasta, hanyalah sebagai dosen paruh waktu, sehingga tidak memerlukan izin. Ahli dari KPU menegaskan alat bantu penghitungan suara Sirekap tidak bisa dikunci atau dimanipulasi untuk paslon Capres-Cawapres tertentu. Pasalnya ada beberapa hal yang tidak memungkinkan Sirekap untuk dimanipulasi. Mungkin Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu. Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, nggak akan bisa. Nah, yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel account yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Prof. Marsudi juga mengatakan wajar jika setiap detik data Sirekap berubah bagi ketiga paslon. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan data baru dan koreksi yang memungkinkan jumlah suara ketiga paslon terus berubah. Adanya koreksi, pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan, tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Capture saya tanggal 22 Februari itu, dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang, tiga-tiga, maaf karena ini karena salonnya tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi
kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja, kan di sana diunggah ya formnya. Saksi dari KPU yang merupakan pengembang aplikasi Sirekap, Yudhistira Dwi Wardana, mengakui jika timnya telah melalui proses audit oleh 2 lembaga negara. Yudhistira juga menerangkan aplikasi Sirekap sempat dihentikan karena tak yakin dengan data yang baru masuk sehingga dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum data baru ditayangkan. Jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya. Mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali gitu ya, lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya fishy atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima, Pak. Kita tetap terima karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa tadi di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automated take down. Jadi kalau sudah lewat angkanya kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish. Kita lihat dulu teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi. Saksi dari KPU Andre Putra Hermawan menerangkan jika data dari hasil foto KPPS yang ditampilkan aplikasi Sirekap telah melalui proses pengecekan kesesuaian dengan jumlah DPT di kabupaten kota. Data yang ditampilkan Sirekap dari hasil penghitungan di tingkat kecamatan telah melalui sidang pleno yang dihadiri saksi dari tim sukses pasangan calon. Kesesuaian data pun akan terverifikasi sistem dengan jumlah DPT dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga seharusnya data yang ditampilkan di tingkat kecamatan sudah clear. Sirekap kalau itu karena ini presiden, jadi jika Sirekap presiden maka KPPS hanya memfoto saja, kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim. Jadi kalau datanya itu fotonya buram, fotonya tidak tepat, posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah, itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim, maka masuklah data tersebut ke KPU, ke server. Dan di situ KPU Kabupaten Kota akan melihat informasi, ada nggak data-data yang masuk untuk TPS di wilayahnya dia. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah cocok data DPT-nya tadi harusnya 295, ternyata tertulis atau muncul data konversi dari OCL-nya 245, dan itu yang diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi itu yang cara mengkoreksi dari Sirekap untuk PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di hasil rekapitulasi di kecamatan itu diperolehnya dari rekap berjenjang yang kemudian hasilnya itu baru diupload ke dalam Sirekap. Jadi data-data yang muncul dari TPS itu sebagai data yang